الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد. Insyaallah melanjutkan pelajarannya terakhir sampai pada daras yang ke-13. Ya, terakhir sampai pada pelajaran yang ke-13 dari jilid yang ketiga ini. Kemarin sudah dibahas pada pelajaran ini tentang lamul amr, ya, tentang lamul amr, ya, yaitu huruf lam yang memberikan faedah amr, yang bermakna amr, dan lam amr ini masuk pada fi'il mudhari' dan menjazmkannya. Nah, kemudian yang berikutnya insyaallah pembahasan pada daras ini masih terkait dengan huruf yang menjazmkan fi'il mudhari'. Jadi pembahasan pada pelajaran kali ini insyaallah tentang huruf ataupun sesuatu yang menjazmkan fi'il mudhari'. Yang kemarin dibahas lamul amr. Yang berikutnya insyaallah pada pertemuan kali ini adalah la an-nahiyah. La an-nahiyah. Jadi la yang bermakna larangan. Ya, la yang memberikan faedah, memberikan makna larangan. Ya, melarang sesuatu, melarang seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Ya, pada halaman 107 ya, bisa dilihat, diperhatikan di tengah-tengah itu disebutkan di situ sabaqa an darasta lan nahiyata ad-dakhilata ala fi'lil mukhatabi. Ya, telah lewat, sabaqa telah lewat, telah terdahulu. Ya, telah terdahulu atau telah lewat. An darasta, bahwasanya engkau telah mempelajari. Lan nahiyata, la an-nahiyah. Ini ya, la an-nahiyah. Jadi la yang berfaedah nahi, memberikan makna nahi, larangan. Ya, melarang. Ya, jadi dulu sudah pernah dipelajari tentang hal ini, la an-nahiyah. Ingat, di sana ada, paling tidak ya, ada sebenarnya ada banyak, ada beberapa makna dari la, tapi diantaranya la an-nahiyah dan la an-nafiyah. Ya, ini yang mungkin hampir sama, secara lafaz sama, la, tetapi secara makna berbeda, secara hukum juga berbeda. Ya, la an-nahiyah, la yang bermakna larangan, ya, memberikan faedah larangan, melarang sesuatu. Ya, melarang tadi, melarang seseorang melakukan suatu perbuatan. Itulah an-nahiyah. Ingat dari kata-kata an-nahyu, nahi, itu melarang.
atau larangan. Nah, la an-nahiyah ini yang menjazmkan fi'il mudhari'. Yang nanti akan dibahas berikutnya. Adapun la yang satunya yaitu la an-nafiyah. An-nafiyah, nafi dari kata an-nafyu, nafi. Yaitu la yang bermakna apa? Tidak. Jadi menegatifkan atau menegasikan, membuat kalimat itu negatif atau bermakna tidak, meniadakan, meniadakan, mentidakkan. Yaitu la an-nafiyah dari kata an-nafyu. Ya. Nah, untuk la an-nafiyah ini tidak menjazmkan fi'il mudhari'. Jadi la an-nafiyah dia tidak berpengaruh pada fi'il mudhari'. Ya, tidak mempengaruhi fi'il mudhari' yang setelahnya. Jadi fi'il mudhari'nya tetap marfu', tetap rafa' ketika didahului oleh la an-nafiyah. Ya, ini. Jadi nanti secara makna berbeda la an-nafiyah dengan la an-nahiyah. Secara hukum juga berbeda. La an-nafiyah tidak berpengaruh pada fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari'nya tetap marfu'. Adapun la an-nahiyah dia menjazmkan fi'il mudhari'. Ini. Kalau sebagai contoh yang nafiyah la tadkhulu misalnya, atau la taktubu, la taktubu, engkau tidak menulis. Taktubu fi'il mudhari'nya marfu' ya dengan dhammah. Karena kenapa? Karena la-nya nafiyah, untuk nafi. La taktubu, engkau tidak menulis. Kalau itu la-nya an-nahiyah, dalam satu konteks itu dimaksudkan nahi, maka nanti menjadi la taktub. La taktub. Huruf akhir pada fi'il madhi menjadi sukun sebagai tanda jazm, karena fi'il mudhari'nya majzum dengan tanda sukun itu. La taktub. Kenapa majzum? Karena la-nya itu la nahiyah, la yang bermakna larangan. Jadi la taktub, jangan menulis. Kamu jangan menulis. Ini. Jadi sebelum dilanjutkan, mungkin perlu diingat kembali, diperhatikan kembali, ada paling tidak ya dua makna dari la yang itu mungkin mirip tetapi berbeda. Secara hukum juga berbeda. Ya. Ini ya. Kembali ke pelajaran ini. Ya, jadi tadi sabaqa an darasta lan nahiyata ad-dakhilata ala fi'lil mukhatabi. Jadi telah terdahulu engkau sudah mempelajari la nahiyah ad-dakhilata ala fi'lil mukhatabi, yang masuk pada fi'il mukhatab. La nahiyah masuk pada fi'il mukhatab, fi'il untuk mukhatab, yakni untuk lawan bicara, untuk orang yang diajak bicara. Sebagaimana tadi maknanya atau faedahnya nahi, artinya dia melarang. Ya, biasanya kalau seseorang melarang kan langsung, ya ketika itu ditujukan langsung pada orangnya, ya dia langsung berkata pada orang yang dia larang tadi, hei kamu misalkan, hei fulan, jangan begini, jangan begitu. Nah, berarti di situ dia langsung berbicara kepada mukhatab, pada lawan bicaranya, dia melarang mukhatab tersebut, melarang lawan bicaranya untuk melakukan suatu perbuatan, untuk melakukan suatu amalan. Ini biasanya demikian. Jadi itu la nahiyah yang masuk pada fi'il mukhatab. Nahwu, contoh, ini dicontohkan supaya lebih jelas. Ya Ahmadu la tal'ab fil fasli. Ya Ahmadu, wahai Ahmad, la tal'ab fil fasli. Jangan kamu bermain di kelas. Kamu jangan bermain di kelas. Melarang Ahmad untuk bermain di kelas. Langsung diucapkan pada yang bersangkutan, pada Ahmad, wahai Ahmad, kamu jangan bermain di kelas.
Ini ya, itu tadi yang dimaksud apa? Fi'il mukhatab. Fi'ilnya tal'ab. Dia menjadi jazm dengan tanda sukun, ya, didahului oleh la nahiyah tersebut. Ya, contoh yang berikutnya. Ya ikhwanu, wahai saudara-saudara, la tadhabu ilal mab'ami qabla sa'atil wahidati. La tadhabu ilal mab'ami. Ya, wahai saudara-saudara, la tadhabu ilal mab'ami. Janganlah kalian pergi ke mab'am, ke kantin, ke warung makan. Qabla sa'atil wahidati, sebelum jam 1. Ya, qabla sa'atil wahidati, sebelum jam 1. Ini la tadhabu, kalian jangan pergi. Di sini fi'il untuk mukhatab, tadhabu untuk jamak ya. Ya, kalau tal'ab tadi untuk mufrad, kalau di sini untuk jamaknya bersambung dengan waw jamaah. Tadhabu. Di sini jazmnya tandanya adalah apa? Membuang huruf nun yang akhir. Jadi asalnya fi'il itu tadhabuna. Ada nun akhir sebagai tanda rofa. Ya, ketika dijazmkan oleh la an-nahiyah ini menjadi apa? Nun yang akhir tadi dihilangkan. Itu sebagai tanda jazmnya. Sehingga di situ menjadi la tadhabu. Ini ya, menjazmkan fi'il mudhari'. Ya, jangan kalian pergi. Jadi melarang tadi orang-orang atau yang dipanggil tadi ya ikhwanu, melarang saudara-saudara itu untuk pergi. Ini. Yang contoh berikutnya, ya Aminatu, la tajlisi huna. Ya Aminatu, la tajlisi huna. Wahai Aminah, kamu jangan duduk di sini. Jadi melarang pada Aminah, disampaikan langsung pada Aminah, kamu jangan duduk di sini. Melarang Aminah untuk duduk ya di tempat itu. Ya, la tajlisi huna. Ya, fi'il mudhari'nya tajlisi di sini majzum ya, tanda jazmnya yakni menghilangkan huruf nun yang akhir. Ya, asalnya tajlisina. Ya, fi'il mudhari' itu marfu'nya dengan huruf nun, tajlisina. Kemudian majzum ya dijazmkan oleh la an-nahiyah, nun yang akhir tadi dihilangkan menjadi la tajlisi. Jadi hilangnya nun atau hadfun nun itu menjadi tanda jazmnya. Seperti tadi pada la tadhabu ya, tanda jazmnya dengan hadfun nun, menghilangkan huruf nun. Contoh yang berikutnya, ya akhwatu, wahai saudari-saudari, la taftahnan nawafidha. La taftahnan nawafidha. Jangan kalian membuka jendela-jendela itu. Ya, melarang pada saudari-saudari. Diucapkan langsung pada mereka, la taftahna. Kalian jangan membuka. Melarang mereka untuk membuka jendela-jendelanya. Ini fi'il mudhari'nya taftahna. Nah, ingat fi'il mudhari' ya yang bersambung dengan nun inas atau nun niswah. Ini ya, taftahna, nun yang akhir ini nun niswah atau nun inas ya, bukan tanda rofa ya, tapi ini dhamir nun untuk jamak muannas. Nah, fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun inas ini maka dia mabni, tetap keadaannya, tidak bisa berubah. Sehingga di situ walaupun fi'il mudhari' ini didahului atau dimasuki oleh la nahiyah, maka bentuk mudhari' itu tetap tidak mengalami perubahan. Asalnya taftahna dalam keadaan rofa ya, taftahna. Dalam keadaan jazm adalah an-nahiyah yang mendahului, tetap taftahna. Karena ini termasuk mudhari' yang mabni, yang keadaannya tetap. Kenapa dia mabni? Karena bersambung dengan nun inas. Ini ya, nun inas atau nun niswah. Ya. Jadi di sini untuk yang jamak muannas itu mabni. Kalau yang lainnya tadi mu'rab ya, berubah. Tal'abu menjadi la tal'ab. Tadhabuna menjadi la tadhabu. Tajlisina
menjadi la tajlisi. Ya, itu mu'rab berubah. Adapun untuk jamak muannas itu mabni tetap. Taftahna menjadi tetap la taftahna. Ini sedikit mengulang tentang la nahiyah yang masuk pada fi'il mukhatab. Jadi mukhatab dengan beberapa keadaannya ya, baik itu muzakkar maupun muannas, kemudian mufrad maupun jamak, ya, seperti dicontohkan ini tadi. Nah, kemudian ditambahkan di sini wa tadkhulu lan nahiyatu. Ya, wa tadkhulu lan nahiyatu ala fi'lil ghaibi aydan. Jadi la nahiyah, la yang bermakna larangan tadi itu juga masuk pada fi'il ghaib. Ya, jadi dia juga bisa masuk pada fi'il ghaib, fi'il untuk ghaib, untuk orang ketiga. Ini ya, kalau tadi yang disebutkan yang dulu pernah dipelajari, la nahiyah itu masuk pada fi'il untuk mukhatab. Nah, ternyata apa? La nahiyah ini juga bisa masuk pada fi'il untuk ghaib, untuk orang ketiga. Nahwu contoh, la yakhruj ahaduhum minal fasli. La yakhruj ahaduhum minal fasli. Janganlah salah satu dari mereka itu keluar dari kelas. Ahaduhum, ya, salah satu dari mereka, ya, ahaduhum, salah satu dari mereka, ya. Kemudian tadi la yakhruj, jangan keluar, ya, janganlah keluar salah satu dari mereka dari kelas. Atau tadi janganlah salah satu dari mereka keluar dari kelas. Jadi melarang, tapi larang ini apa? Tidak langsung disampaikan pada lawan bicara atau pada orang yang hendak dilarang dengan tadi fi'il mukhatab, tidak, tetapi dengan bentuk orang ketiga. Ya, ini dengan fi'il untuk ghaib. Jadi melarang pada orang lain secara tidak langsung, tapi tetap bermakna melarang. Hanya saja tadi ucapannya tidak secara langsung pada lawan bicara, tapi diungkapkan dengan bentuk tadi orang ketiga dengan fi'il ghaib. Ya, ini. Dan secara amalan atau hukum sama sebagaimana tadi ketika la nahiyah masuk pada fi'il mukhatab, yakni apa? Menjazmkan fi'il mudhari' setelahnya. Ketika la nahiyah itu masuk pada fi'il ghaib, dia juga menjazmkan fi'il tersebut. Sebagaimana dicontohkan itu ya, la yakhruj. Yakhruj fi'il ini untuk ghaib, untuk orang ketiga, ini majzum dengan sukun, tandanya sukun. Ya, yakhruj, ya, jazm atau majzum dengan sukun. Kenapa? Karena dimasuki, didahului oleh la nahiyah. Ini ya, jadi la nahiyah termasuk yang menjazmkan fi'il mudhari', ini bisa masuk pada fi'il mukhatab dan juga bisa masuk pada fi'il ghaib. Berikutnya langsung ke pembahasan latihan-latihan tentang la nahiyah ini. Awalan yang pertama, yu'bid bisyakli al-af'al al-atiyata ba'da lan nahiyati fima yali. Ya, berilah syakal yang tepat pada fi'il berikut ini. Ya, berilah syakal yang tepat, berilah harokat yang tepat pada fi'il berikut ini ba'da lan nahiyati, sesudah lan nahiyah. Ya, fima yali, pada dalam kalimat-kalimat berikut ini. Ya, sebagai contoh yang pertama. Ya, jadi langsung dibaca, kemudian fi'ilnya, ya. Jadi la di situ adalah la nahiyah ya, bukan la nafiyah, ingat, tapi la nahiyah. Bagaimana pembahasan di sini tentang la nahiyah, sehingga apa nanti akan berpengaruh pada fi'il mudhari' yang setelahnya. Sehingga tadi perintahnya berilah harakat yang tepat, terutama tadi pada akhir fi'il tersebut.
Yang pertama, la yadkhul ahadukum al-fasla fi asna'id darsi. La yadkhul, ya, yadkhul, jadi lamnya sukun, dia majzum dengan tanda sukun, dijazmkan oleh la nahiyah tersebut. La yadkhul ahadukum al-fasla, la yadkhul ahadukumul fasla, janganlah salah seorang dari kalian itu masuk kelas ini fi asna'id darsi, pada waktu pelajaran ini. La yadkhul ahadukum, janganlah, ya, salah seorang dari kalian masuk. Ini bentuk fi'il untuk ghaib, yadkhul. Ya. Ya, contoh, beberapa contoh lagi. Yang kedua, la yadrib ba'dukum ba'dha. La yadrib ba'dukum ba'dha. Ya, janganlah memukul. La yadrib, yadrib jazm dengan sukun pada huruf akhir, ya, yadrib. La yadrib ba'dukum ba'dha, janganlah sebagian kalian memukul sebagian yang lain. Ya, ba'dukum sebagian dari kalian, ya, kemudian ba'dan sebagian yang lain. Ini. Jadi janganlah sebagian dari kalian itu memukul sebagian yang lain. Baik. Contoh yang ketiga, la tadkhul al-jami'ata sayyaratul ujrati. Ya, la tadkhul majzum dengan sukun, dijazmkan oleh la nahiyah. Ya, la tadkhul. Kemudian al-jami'ata ini maf'ul bih, ya. Kemudian fa'ilnya mana? Ini sayyaratu. Ya, dia marfu' dengan dhammah sebagai fa'ilnya. Sayyaratul ujrati, ini sayyaratu. Sayyaratul ujrah, mobil upahan, ya, semacam taksi, ya. Atau kalau sekarang apa itu? Ya, berapa yang semisalnya, ya. Mobil bayaran itu, ya. Dan kemudian itu berarti apa? Janganlah masuk kampus ini mobil bayaran atau taksi, itu aja, ya, yang mudah. Janganlah masuk kampus ini taksi. Ya, janganlah mobil taksi masuk dalam kampus ini, masuk dalam universitas ini. Ini ya, ini maknanya. La tadkhul, jangan masuk. Nah, di sini huruf mudhari'ah dengan ta, ya, ini bukan untuk mukhatab, ya, bukan untuk anta. Tetapi apa? Ya, karena tadi fa'ilnya mu'annas, yaitu sayyaratu. Fa'ilnya mu'annas, mufrad, ya, sayyaratu. Maka untuk fa'il yang mu'annas mufrad, ingat, ya, dulu pembahasannya, huruf awal fi'il mudhari' itu dengan ta. Ya, jadi fi'il mudhari' yang diawali dengan ta, tadkhulu, ada dua kemungkinan, ya, keadaan fa'ilnya. Bisa untuk mukhatab mufrad, yakni anta, atau bisa untuk ghaibah. Jadi orang ketiga perempuan, ghaib muannas atau hiya. Ini. Jadi perhatikan. Nah, di situ tadi la tadkhul, kemudian fa'ilnya sayyaratu. Jadi bukan la tadkhul bermakna kamu jangan masuk, bukan. Dalam konteks ini, dalam kalimat ini, ya, di situ fa'ilnya sayyaratu. Jadi tadi bermakna janganlah mobil taksi itu masuk ke universitas ini. Gitu, ya. Jadi bukan kamu jangan masuk kampus ini. Lalu sayyaratu ujratu, ya, tidak pas, ya. Maka perhatikan ketika memaknai satu kalimat, baca dulu secara lengkap sampai akhir, baru tentukan mana fi'il, mana fa'il, mana maf'ul bih, dan seterusnya. Jangan terburu-buru. Ya. Ini. Satu contoh lagi, ya. Yang keempat,
la yaktub ahadun 'ala saburati bi ghairi idnil mudarrisi. La yaktub ahadun 'ala saburati bi ghairi idnil mudarrisi. Janganlah seseorang menulis pada papan tulis tanpa izin mudarris. La yaktub ahadun, yaktub majzum dengan sukun ya, dijazmkan oleh la nahiyah. La yaktub ahadun, janganlah seseorang menulis alas saburati pada papan tulis bi ghairi idnil mudarrisi, tanpa izin mudarris. Oke ya. Berikutnya kita dicoba salah satu gantian. Nomor 5 sekarang. Layak. Layak tub at-tulabu wajibata bil khibril ahmari. Ya. Jangan murid-murid jangan menulis jawaban-jawaban dengan tinta merah. Iya. La yaktub at-tulabul ajwibata bil hibril ahmari. Janganlah murid-murid itu menulis jawaban-jawaban dengan tinta merah. Ya, la yaktub. Berikutnya yang ke-6, ganti. Yang lain juga. La yakul adun bisyimali. Ya. Janganlah kalian makan. Janganlah salah satu seorang dari kalian makan dengan tangan kiri. Ya. La yakul ahadun bisyimali. La yakul ahadun bisyimali. Janganlah seseorang makan dengan tangan kiri. Nah, janganlah seseorang atau salah seorang makan dengan tangan kiri. Berikutnya, ganti. La ya'khud ahadun armajalati kharijal maktabati. Iya. Artinya? Jangan salah orang dari Seseorang, ahadun, seseorang. kalian seorang mengambil masalah kharijal Keluar. dari perpustakaan. Iya. La ya'khud ahadun al-majallati kharijal maktabati. Janganlah seseorang mengambil majalah-majalah itu keluar dari perpustakaan. La ya'khud ahadun. Janganlah seseorang mengambil. Ini. La ya'khud. Ya, berikutnya. Yang ke-8. Ahadun min ahadin. Ya. Dan orang-orang salah seorang dari yang lainnya. Ya. La yaskhar ahadun min ahadin. La yaskhar ahadun min ahadin. Janganlah seseorang mengolok-olok, mencela yang lainnya, orang yang lainnya, atau janganlah seseorang mencela orang lain. Ya. Berikutnya. La yasum ahadukum akhahul muslima. Ya. Janganlah seseorang dari kalian memaki saudaranya muslim. Iya. Nah, ini perhatikan, la yasub. Ingat, dulu pernah dipelajari pada fi'il mudhari' yang mudha'af. Ya, fi'il mudhari' yang mudha'af, yang ain kalimah dan lam kalimahnya hurufnya sama. Kemudian di idgham diganti dengan tasdid. Ya, jadi asalnya yasbubu, kemudian taknya ada dua ya. Yasbubu, kemudian dua tak diidghamkan menjadi yasubbu. Jadi dalam keadaan marfu dia dengan dhammah yasubbu. Nah, kemudian ketika majzum bagaimana? Ya, secara asal tadi jazmnya dengan sukun,
yasubbu, dhammahnya diganti dengan sukun. Nah, ketika dhammahnya diganti sukun, maka akan menjadi dua huruf yang sukun. Ba yang pertama sukun, ba yang kedua sukun. Yasubbu, ya. Kan kalau tasdid itu kan dua huruf. Ya, yasubbu ya, ba-nya tasdid ya. Berarti ba-nya ada dua. Ba yang pertama sukun, ba yang kedua asalnya berharokat tadi, yasubbu, berharokat dhammah. Ketika majzum, ba yang kedua menjadi sukun. Ya, sehingga apa? Dua huruf sukun bertemu, ba pertama sukun, ba kedua sukun. Nah, yang semacam ini kan tidak bisa. Bagaimana mengucapkan yasubbu? Ya, dua ba sukun kan sulit ya. Nah, kemudian untuk menghindari bertemunya dua huruf sukun ini apa? Sukun yang kedua pada ba yang kedua tadi, jadi sukun pada huruf ba yang kedua, dia diganti dengan fathah. Ya, diganti dengan fathah. Supaya tidak bertemu dua sukun, dua huruf yang sukun. Ya, tetapi ingat, dia tetap majzum dengan sukun, artinya tanda jazmnya tetap sukun, tetapi sukunnya ditakdirkan, tidak ditampakkan. Ya. Dia diganti fathah itu untuk menghindari bertemu dua huruf yang untuk menghindari bertemunya dua huruf yang sukun. Bukan berarti kemudian tanda jazmnya fathah, bukan, tetap tanda jazmnya adalah sukun. Hanya saja sukunnya itu ditakdirkan. Kemudian untuk menghindari bertemunya dua huruf yang sukun, sukun yang kedua tadi, yang itu mestinya sebagai tanda jazm, dia diganti menjadi fathah, sehingga menjadi la yasubba. Ini tetap itu majzum dengan sukun, sukun muqaddar, sukun yang ditakdirkan. Ya, ini. Jadi bedakan antara i'rab ya, dengan tadi bertemunya dua huruf yang sukun, itu berbeda ya. Ini la yasubba ahadukum akhahul muslima. Janganlah salah seorang dari kalian itu mencaci saudaranya yang muslim. Ya. Ini dulu pernah dipelajari ya tentang hal ini, fi'il mudha'af yang majzum, nanti bisa dimurujah kembali. Berikutnya yang ke-10. La yangsa ahadun jawaza safari. Ya. Yangsa, lupa. Jangan seseorang. Ya. Jangan seorang lupa surat izin paspor. Ya, jawaza safar itu paspor. Ya, jawaza safar itu paspor ya. La yansa ahadun jawaza safarihi. La yansa ahadun jawaza safarihi. Janganlah seseorang lupa paspornya. Janganlah seseorang lupa paspornya. Yansa, ya, asalnya apa? Ada alifnya. Alif yang ditulis dengan bentuk iya. Ya, alif maksurah itu ya. Yansa, jadi panjang, ada alifnya. Yansa, ini dia marfu dengan apa? Marfu'nya dengan dhammah muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan pada alif tersebut. Jadi yansa, asalnya alifnya itu dhammah, tetapi karena alif tidak bisa berharokat, maka dhammahnya tidak tampak, tidak bisa tampak. Yansa, ya, ada alif di akhir ya. Nah, kemudian dijazmkan oleh la nahiyah, tanda jazmnya itu dengan fathul akhir, ya, dengan menghilangkan huruf akhir, menghilangkan alif yang ada di akhir itu, sehingga di situ menjadi la yansa. Ya, alif yang akhir dihilangkan sebagai tanda jazmnya. La yansa ahadun. Ya, janganlah seseorang lupa. Berikutnya. La yakum li ahadin fil mustaqbali inni nasitul kitaba aw tasara. Ya. Jangan katakan pada seorang pun La yakul li ahadin. Katakan padaku ya. Janganlah seseorang berkata kepadaku.
Jadi ya, ya. Di masa datang. Iya, di masa datang, di mustaqbal, di masa datang. Sesungguhnya aku lupa kitab atau tulis. Iya. La yaqul li ahadun. Ya, fa'ilnya ahadun ya, fa'ilnya ahadun. Jadi la yaqul li ahadun, janganlah seseorang berkata kepadaku. Ya, itu sebagai fa'il yaitu ahadun dari fi'il yaqul tersebut. Jadi janganlah seseorang berkata li kepadaku fil mustaqbali, di waktu mendatang. Inni nasitul kitaba awid daftara, sungguh aku lupa kitabnya atau lupa buku tulisnya. Ya. Nah, di situ tadi fi'ilnya la yaqul. Ya, lanya nahiyah, kemudian fi'ilnya yaqul. Di situ majzum dengan tanda sukun pada huruf akhir, pada huruf lam pada lafaz ini. Yaqul, lamnya sukun. Sukun itu tanda jazmnya. Ya. Marfu'nya asalnya bagaimana? Yaqulu. Ya, yaqulu, ada wawunya. Wawu yang terletak sesudah qaf. Wawu pada ain kalimah yaqulu ya. Qala yaqulu, berkata. Ya, ada wawu kan? Ya. Nah, di situ ketika majzum ternyata wawunya dihilangkan. Kenapa? Seperti tadi, karena untuk menghindari bertemunya dua huruf yang sukun. Ya, jadi asalnya marfu'nya yaqulu. Lamnya dhammah. Kemudian sebelumnya ada wawu sukun. Tidak ada masalah, bisa diucapkan yaqulu. Nah, ketika jazm, ketika majzum, ya, lamnya menjadi sukun. Sehingga nanti akan diucapkan la yaqul. Ada dua huruf sukun bertemu, wawunya sukun, kemudian lamnya sukun. Nah, ini dihindari dengan cara apa? Nah, kebetulan sukun yang pertama tadi pada hurufnya illah. Waw termasuk huruf illah. Yaqul, kan ada waw ya, wawunya sukun. Waw ini huruf illah. Nah, ketika keadaannya demikian, maka apa? Waw itu dihilangkan karena dia illah, termasuk huruf illah. Dalam keadaan demikian dia bisa dihilangkan. Sehingga di situ menjadi la yaqul. Wawunya dihilangkan, waw yang sukun dihilangkan untuk menghindari bertemunya dua huruf yang sukun. Ini. Jadi kalau itu hurufnya illah dihilangkan supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun. Tetapi kalau tadi yang nomor 9 tadi ya, la yasubba, itu hurufnya kan sahih semua. Taknya sahih, tak yang pertama sahih, tak yang kedua juga sahih. Sukun yang pertama hurufnya sahih, sukun yang kedua juga hurufnya sahih. Jadi tidak bisa dihilangkan. Sehingga yang diubah tadi sukun menjadi fathah. Itu ya. Dulu pernah dipelajari ya, nanti bisa dibaca kembali. Berikutnya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tusafir al-mar'atu salatata ayamin illa ma'azi mahramin. Iya. Rawahu Bukhari. Iya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang wanita berpergian selama 3 hari kecuali bersamanya mahram. Rawahul Bukhari. Iya. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la tusafir al-mar'atu salatata ayamin illa ma'a dhi mahramin. Ya, la tusafir al-mar'atu, janganlah seorang wanita itu safar, bepergian. Ya, la tusafir al-mar'atu, janganlah seorang wanita itu safar, bepergian.
salah satu ayamin selama 3 hari illa ma'azi mahramin kecuali bersama mahramnya. Rawahul Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, tadi ya la tusafir. Majuzun dengan tanda sukun. Ya. Berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamna Syarahu ayyagriza khashabahu fi jidarihi. Ya, fi jidarihi. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, melarang jangan melarang seorang tetangga pada tetangganya menancapkan kayu di temboknya. Iya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yamna jarun jarahu, la yamna jarun jarahu. Ini ya, la yamna majzum dengan sukun ya. Janganlah melarang atau mencegah jarun seorang tetangga, jarahu tetangganya. Ya, janganlah seorang tetangga itu melarang atau mencegah tetangganya. Ayyakhrija khashabahu fi jidarihi, untuk menancapkan kayunya pada temboknya. Ya. Ini muttafaqun alaihi, disepakati atasnya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Masih ada satu tambahan lagi ya, mungkin kita baca cepat ya. Salisan yang kedua, amama kulli jumlatin fi ma ya'ti fi'lun mudhari'un. Di depan setiap kalimat berikut ini ada fi'il mudhari'. Wa'hu fil faraghi, letakkan fi'il mudhari' tersebut fil faraghi, pada tempat yang kosong. Masbuqan bila an-nahiyati, masbuqan didahului, bi lan nahiyati, oleh la nahiyah, didahului dengan la nahiyah. Waqbid akhirahu, dan tepatkanlah huruf akhirnya. Ya, bisa dilihat itu kalimatnya belum sempurna, ada titik-titik, kemudian di sampingnya ada fi'il mudhari' yang disediakan. Ya, perintahnya tadi masukkan fi'il dalam kalimat tersebut sesudah dimasuki la nahiyah. Ya, langsung saja ya. Yang pertama, la yajlis, la yajlis, jadi sukun dengan jazm dengan sukun ya, la yajlis ahadukum fi tariqi, janganlah salah seorang dari kalian duduk di jalan ini, la yajlis. Yang kedua, asalnya yaftahu menjadi la yaftah, ahadun la yaftah ya, la yaftah ahadun babal fasli qabla ayyarinal jarasu, janganlah seseorang membuka pintu kelas sebelum bel berbunyi. Yang ketiga, yazuru menjadi la yazur, la yazur, wawunya dihilangkan ya, untuk menghindari bertemunya dua huruf sukun, kemudian jazmnya dengan sukun pada ra, pada huruf akhir, menjadi la yazur. Seperti tadi la yakul, di sini menjadi la yazur. La yazur li al yauma ahadun,
La yazurni al-yawma ahadun. Janganlah seseorang mengunjungiku pada hari ini. Ya, yang keempat, yanamu dijazmkan dengan tandanya dengan sukun. Kemudian ada alif sebelum sukun, alif itu lazimnya sukun, berarti alifnya dihilangkan supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun. Ya, menjadi la yanam. La yanam. Ya, alifnya dihilangkan ya. La yanam, mimnya sukun. La yanam ahadun fil fasli. Janganlah seseorang tidur di kelas. Berikutnya yang kelima, fi'ilnya yabqa, dijazmkan oleh lam nahiyah, tanda jazmnya dengan menghilangkan huruf illah yang akhir. Yabqa, huruf akhirnya alif, huruf illah, ketika jazm alif itu dihilangkan sehingga menjadi la yabqa. La yabqa, ya, kalimatnya la yabqa ahadun fil fasli ba'dal hissatil akhirati. Janganlah seseorang tinggal di kelas sesudah jam pelajaran yang terakhir. Yang keenam, yajlisu, ya, langsung ya, la yajlis. La yajlis al-awadu indal maridi aksara min rub'i sa'atin. Janganlah al-awad, ini para pengunjung, orang-orang yang menjenguk ya, karena berkunjung pada orang sakit itu menjenguk ya. Janganlah orang-orang yang menjenguk, para penjenguk itu duduk, la yajlis, ya, janganlah duduk. Orang-orang yang menjenguk tadi indal maridi, di sisi orang sakit atau pasien, aksara min rub'i sa'atin, lebih dari seperempat jam, lebih dari seperempat jam atau 15 menit. Ya. Yang ketujuh, ada dua fi'il di situ ya. Langsung saja, la yadkhul at-tullabu qa'atal imtihani qabla as-sa'ati as-sabi'ati. La yadkhul, ini ya, la yadkhul at-tullabu qa'atal imtihani. Janganlah para murid itu masuk ruang ujian qabla sa'ati as-sabi'ati, sebelum jam 7. Wala yakhruju, fi'il asalnya yakhrujuna, dijazmkan oleh la nahiyah, tanda jazmnya dengan menghilangkan nun yang akhir menjadi la yakhruju, ya. Wala yakhruju minha qabla as-sa'ati as-saminati, dan janganlah keluar darinya sebelum jam 8. Ya. Yang kedelapan, la yaskhar ba'dukum min ba'din. La yaskhar ba'dukum min ba'din. Janganlah sebagian kalian mencela, mengolok-olok min ba'din, sebagian yang lainnya. Janganlah sebagian kalian mengolok-olok sebagian yang lain. La yaskhar. Yang kesembilan, la yarfa' ahadun sautahu fil masjidi. La yarfa' ahadun sautahu fil masjidi. Janganlah seseorang meninggikan suaranya di masjid. Yang ke-10, la taktub at-talibatu asma'ahunna fi dafatiril ijabati. La taktub at-talibatu asma'ahunna fi dafatiril ijabati. Janganlah para siswi itu menulis nama-nama mereka di buku tulis jawaban. Buku-buku tulis untuk menjawab, ya, ini. Kemudian tamrin yang ketiga, salisan hati salasata amsilatin lila an-nahiyati. Hati salasata amsilatin lilan nahiyati ad-dakhilati ala fi'lil ghaibi. Berikan, datangkan 3 contoh untuk lan nahiyah yang masuk pada fi'il ghaib. Ya, bisa ya diperhatikan. Nanti bisa dicari sendiri contoh-contoh lan nahiyah yang masuk pada fi'il ghaib. Bisa dari ayat-ayat Al-Quran atau hadis ataupun dari kalimat-kalimat yang lain. Ya, seperti tadi ya. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Ya, kalau tidak ada untuk pertemuan malam ini, sampai ini dulu tentang lan nahiyah. Walaupun minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya.
Wallahu a'lam. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.